kan Anda, jadi Pancasila itu kan ada tiga lagi. Yang pertama Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno tanggal 1 Juni itu baik konten maupun susunannya beda. Pertama adalah kebangsaan, kedua adalah kemanusiaan, ketiga adalah demokrasi, keempat adalah keadilan sosial, kelima baru ketuhanan. Tuh. Inilah yang kemudian sempat jadi heboh dengan Habib Rizik, dianggap menyebut menistakan pidato Bung Karno karena meletakkan Pancasila di nomor 5 di tempat itu. Tapi itu 1 Juni. Tanggal 22 Juni, Bung Karno sebagai ketua tim kecil Panitia 9 menyepakati dan meminta agar disepakatilah rumusan baru, yaitu yang bisa diterima oleh para pendiri bangsa ini, karena pada waktu pidato di Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia di BPUPKI, di BPK gitu ya, dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni, itu kan muncul beragam ide. Jadi Dr. Wadi Mandodiningrat sebagai ketua BPUPK waktu itu menanyakan, kita mau mendirikan negara yang merdeka. Nah, negara kita ini dasarnya apa? Disitulah punya perdebatan. Tokoh-tokoh umat Islam, Kiai Haji Hashim dari NU, Kiai Haji Khalil Takir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari PUI dan banyak tokoh umat Islam yang menginginkan agar dasar negara kita harus Islam, karena mayoritas di Indonesia beragama Islam. Yang lain mengatakan tidak, karena kita majemuk bukan Islam saja, jadi dasar kita adalah kebangsaan. Ada yang mengatakan kita bagian dari marga internasional, maka dasar negara kita adalah kemanusiaan. Begitulah terjadi perdebatan. Nah, karena ini harus disepakati, maka dibuatlah panitia kecil, panitia 9 yang menyepakati yang disebut dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini tadinya juga pro kontra, kata Bung Karno, udah kita sepakati, inilah jalan tengah yang bisa kita sepakati. Jadi kalangan muslim diakomodasi dengan kewajiban melaksanakan Islam, dan muslim terus juga diakomodasi dalam konteks ketuhanan dan sila-sila yang lain. Sehingga kemudian tokoh Kristen Ahmad Ramis pun juga setuju dan tanda tangan. Nah, ini kompromi gitu kan. Nah, kemudian pada tanggal 17 Agustus Indonesia diproklamasikan. Ketika Indonesia diproklamasikan, Pancasilanya masih yang ini. Pancasila 22 Juni. Sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, 3, 4, dan 5 sama dengan yang kita kenal sekarang. 17 sore ada yang protes bahwa ini kan masih tidak adil bagi non-muslim. Kalau begini kan dari Indonesia Timur akan keluar dari Indonesia. Kemudian dilobilah oleh Bung Hatta. Jadi bukan Bung Karno yang lobby, karena Bung Karno sudah merasa kami sudah mencarikan jalan tengah, nggak bisa lagi. Bung Hatta hanya Bung Hatta. Dan karenanya sebagai jalan tengah disepakatilah ini umat Islam dalam rangka menjaga keutuhan Indonesia supaya Indonesia kedaulatannya tidak kemudian mudah pecah. Proklamasi kemerdekaan tidak hilang, maka ya sudah kita kalah. Tapi ditampilkanlah satu ungkapan yang unik memang, ketuhanan yang Maha Esa. Memang kalau dari kata-katanya ya yang paling cocok dengan yang Maha Esa ya Tauhid. Tapi ini yang diterima oleh seluruh agama yang lain. Jadi ya sudahlah, itu mungkin hadiah umat Islam kepada yang lain. Jadi memang pada prinsipnya kemudian ini menjadi tantangan sesungguhnya tentang bagaimana mengisi Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dihubungkan dengan pertanyaan dari Bapak Iwan tadi, ya memang kemudian belakangan ya menjadi dominan bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar sila keempat, apakah terjadi penentangan? Menurut saya enggak. Betul bahwa Pancasila sila keempat adalah kerakyatan, jadi pintu hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan tidak menyebutkan bahwa seluruh kekuasaan Indonesia harus dalam konteks permusyawaratan perwakilan, ya kan? Jadi dulu wujud dari permusyawaratan perwakilan adalah MPR, dan kemudian MPR menjadi presiden, wakil-wakil menjadi presiden. Ya itu tentu ada satu
satu idealisme yang baik, dan saya sih kalau boleh menyampaikan pendapat, saya lebih setuju dengan sistem itu. Karena memang kan ada pelik, ada rumitnya, masuk suara seorang nggak tahu SD sama dengan suara seorang profesor misalnya, itu memang rumit. Tapi keputusan dari MPR waktu itu adalah lembaga tertinggi negara, adalah keputusan yang sah secara konstitusi, sehingga MPR tidak melanggar Pancasila apapun, karena mereka diberi kewenangan dari Undang-Undang Dasar, termasuk karenanya untuk menjabarkan tentang Pancasila dengan bentuk semacam ini. Jadi sampai hari ini pun sesungguhnya perwakilan masih tetap jalan, perwakilan melalui anggota DPR. Jadi kalau seperti sekarang nih Bapak dan Ibu sekalian punya masalah, bisa diambil kepada wakil-wakil rakyat di DPR, di DPRD, di kabupaten kota juga bisa. Itu tetap ada dan tetap bisa jalan. Dan tidak serta-merta perwakilan ini hilang kalau misalnya kita punya kewenangan untuk mengawasi presiden, mengawasi gubernur dan wali kota. Kalau presiden oleh DPR dinyatakan melanggar undang-undang dasar, kita punya hak untuk mengimpeach presiden. Tetap saja. Jadi sesungguhnya sila keempat itu tidak serta-merta bertentangan dengan Pancasila ketika terjadi prinsip memilih secara langsung. Karena memilih secara langsung itu hanya untuk presiden, untuk gubernur dan wali kota. Gubernur wali kota pun sebenarnya kemarin tidak akan kita rubah. Tapi Pak SBY waktu itu membuat perpu dan berarti kembali. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara keduanya. Keduanya juga tetap eksis gitu ya. Prinsip perwakilan tetap eksis, permusyawaratan tetap eksis. Katanya sekarang itu Pak, di lembaga-lembaga negara itu ada yang namanya forum konsultasi pimpinan lembaga negara. Itu bagian dari permusyawaratan. Nanti di tingkat provinsi ada forum Forpimda ya, di provinsi juga ada forum pimpinan kepala daerah ada. Jadi musyawarah tetap ada. Jadi musyawarah tetap ada, perwakilan juga tetap ada, memilih juga tetap ada. Jadi sesungguhnya itu bagian-bagian dari yang tidak perlu dikotomikan karena isinya tetap berjalan. Pak Iwan, terima kasih untuk mengingatkan tentang keuangan yang maha kuasa itu. Tapi sesungguhnya kalau bab keuangan sudah ada sih ya, Pak Iwan jadi sekolah di SMA malah lebih dahsyat lagi waktu itu Pak, karena hampir tidak bisa dikoreksi sama sekali. Waktu itu berarti Pak Iwan jadi SMA masih Orde Baru kan? Nah, Orde Baru itu lebih ngeri Pak sebenarnya. Jadi sambil disosialisasikan tentang P4 gitu ya. Tapi begitulah, sekalipun yang menang adalah Golkar dengan P4-nya, tapi yang berkuasa adalah P3. P3 presiden dan putra-putrinya. Jadi dulu hampir tidak bisa dikoreksi sama sekali. Sekarang masih betul, saya sepakat dengan Bapak bahwa banyak hal yang betul-betul harus dikoreksi. Saya sepakat. Banyak penyimpangan, tapi sekarang itu dikoreksi itu mungkin nggak serta-merta ditangkap gitu. Nggak serta-merta diawasin, HP-nya langsung didata, rumahnya langsung didata, besok nggak bisa atau dipecat enggak. Sekarang masih ada ruang untuk mengkritisi. Malah sekarang kalau pemerintah jujur betulan kan ada apa namanya yang anti pungli itu OTT sabar pungli, sudah bisa dilaporkan dan banyak orang ditangkap gitu ya. KPK juga eksis. Jadi sebenarnya dalam kondisi kalau ini kemudian dilaksanakan dengan baik dan benar, sesungguhnya ya adalah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan keuangan yang Maha Kuasa. Bahwa kemudian makanya dengan ada sabar pungli itu menurut saya ini sebuah etikat baik yang perlu dimaksimalkan. Jadi kalau Bapak misalnya mendapatkan kasus di mana harus ada pungli, laporkan saja. Itu juga sudah disampaikan kepada dilaporkan, baru dilaporkan. Gitu. Dan kalau misalnya nanti ada intimidasi, ada lembaga untuk ngadu. Komnas HAM relatif cukup komunikatif, gitu ya. Ada juga banyak lembaga-lembaga yang membela kepentingan rakyat sekarang ini. Bahwa belum semuanya andil, ya. Tetapi ruang untuk tetap menuntut keadilan itu tetap terbuka. Dan sekarang menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah putus asa, karena kalau kita berumat Islam yang paling anti, akhirnya ya di silo yang lain. Dan akhirnya jadi semakin jadi susah. Terima kasih Pak. Ibu, terima kasih Ibu, saya ikut prihatin dengan kondisi ini. Dan memang problemnya kalau di swasta ibunya, swasta kayak restoran itu memang kan kemudian akan kembali pada masing-masingnya gitu. Karena memang dari negara tidak ada kalau itu terstruktur lebih besar, itu masih lebih mudah dikoreksi. Misalnya
rumah sakit misalnya, atau pabrik misalnya, sekalipun mereka swasta, hotel misalnya, sekalipun mereka ada swasta, tapi lebih mudah untuk dikoreksi karena mereka ada asosiasinya. Nah, asosiasi itu bisa kemudian dipanggil di DPR kalau kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena. Tapi kalau restoran yang individual kayak gitu memang agak lebih rumit gitu ya, karena ini terkait juga dengan kepemilikan pribadi yang tidak sepenuhnya mungkin juga mereka muslim dan kemudian mereka melakukan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi lapangan pekerjaan yang memungkinkan tetap untuk berjibaku kan juga relatif juga banyak juga itu. Sekalipun ya mohon maaf, secara umum di Indonesia sekarang ini memang lagi susah dari sisi pekerjaan. Dan karenanya ya mohon maaf ya, pada dengan itu kalau kita bicara dengan negara lebih tinggi lagi sebenarnya. Negeri ini kalau kita mau buka-bukaan, negeri yang sudah layak untuk diselamatkan. Bayangkan berapakah utang negara Indonesia sekarang? Berapa kira-kira? Enaknya berapa? Enaknya nggak utang. Ya. Ada yang mengatakan lebih dari 4.000 triliun. 4.000 triliun. Berapakah APBN kita setiap tahun? Nah, lebih dari 2.030 triliun. Jadi APBN-nya 2.030 triliun, utangnya 4.000. Nah, besar pasar daripada yang bagaimana? Itu pun setiap tahun APBN yang sumbernya dari pajak tidak pernah terpenuhi. Ini tahun bukan hanya korupsi, bukan hanya masalah korupsi, karena memang korupsi sangat masalah gitu. Tapi bukan karena masalah korupsi kemudian tidak terpenuhi. Kadang-kadang perencanaan dari awal memang sudah buruk. Sehingga kemudian diestimasi nanti kita akan mendapatkan pemasukan sekian-sekian, ternyata jeblok. Termasuk sekarang misalnya yang disebut dengan tax amnesty, itu kan meleset jauh. Harusnya kan yang dikejar adalah uang-uang murah Indonesia yang ada di luar negeri, yang asing dan asing gitu. Tapi kan sebagian besar nggak pada balik. Hanya dikejar rakyat Indonesia yang dari dulu sudah tak pajak, sekarang dikejar-kejar untuk ikut tax amnesty. Itu pun tidak mencapai target. Yang mengerikan adalah 2017 nanti pemasukan Indonesia dari mana? Pajak sudah selesai, tax amnesty sudah nggak ada lagi yang bisa diambil. Sementara pajak umum, pajak yang reguler itu nggak memenuhi target. Utang sudah segitu banyak. Udahlah, itu urusan kami, nggak usah rumit-rumit. Jadi mengatakan bahwa memang banyak kondisi yang tidak nyaman gitu. Tapi ya atau gini aja, kalau misalnya ya kemudian anak ibu dilakukan dengan cara-cara yang, tapi memang kalau itu terkait dengan usaha pribadi punya, itu memang agak sulit ya perlindungan konsumennya ya, atau perlindungan publiknya ya. Tapi kalau itu adalah usaha yang bersifat perusahaan, dan apalagi ada asosiasi, lebih mudah untuk melakukan advokasi. Ya apapun, kalau kemudian dirasa ada satu hal yang kemudian betul-betul tidak adil, atau betul-betul melakukan sesuatu yang menistakan perempuan dan atau tidak sesuai dengan prinsip Pancasila, itu boleh diadukan masalahnya. Ada juga ke lembaga perlindungan konsumen. Kalau di tingkat kalau itu ada di tingkat lokal gitu ya, bisa diadukan juga permasalahan ke DPRD. DPRD itu nanti kan ada komisi khusus tentang masalah ekonomi dan usaha dan perburuan ataupun terkait dengan pelanggaran kerja itu. Boleh diadukan ke sana. Tapi kata kuncinya memang ya inilah bagian perjuangan yang belum selesai itu. Kita berjuang terus gitu ya, sehingga memungkinkan ya kalau kita punya gubernur yang muslim yang baik, insya Allah akan semakin kondusif lah, sehingga tidak dipersulit gitu. Mau takbir akbar aja susah, mau takbir keliling nggak bisa, menyembelih korban susah. Jadi termasuk tadi nanti yang kalau sekarang anak-anak sekolah untuk sekolah di hari Jumat dulu masih pakai Islami masih bisa, sekarang dipakai. Jadi itu bagian dari solusi. Jadi bagian dari solusi adalah kita menghadirkan pemimpin yang peduli dengan umat Islam, supaya kemudian beragam kebijakannya nanti pun juga kebijakan yang lebih peduli lagi, sehingga bisa menghadirkan solusi terhadap beragam permasalahan yang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.